Ya, saya senang sekali bisa kembali bertatap muka dengan seluruh jemaat di GPI Lembang ini. Ya, luar biasa hadirat Tuhan, pujian penyembahan, kita dilawat Tuhan. Terima kasih buat Pak Jajang dan Ibu Lika yang sudah memberikan kesempatan, buat para pengerja semuanya, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para pendoa syafaat yang mungkin sudah dari seminggu yang lalu, kemudian mungkin hari-hari dalam minggu ini, Sabtu, Minggu, saudara berdoa, dan saya sangat diberkati dengan doa-doa yang saudara naikkan para pendoa di tempat ini. Amin, saudaraku. Ya, kemarin Sabtu sambil saya menungguin tukang, saudaraku, karena di sekretariat kami yang nantinya juga akan jadi tempat ibadah kami sedang pasang granit, saudaraku. Sedang saya nunggu tukang, saya mempersiapkan diri untuk apa yang Tuhan mau sampaikan, bicarakan di tempat ini. Sedang saya susun kerangkanya dan semuanya, belum masuk ke PowerPoint, ya tiba-tiba ada satu impresi, ada satu bisikan tentang nyalakan apimu. Nah, langsung saya berubah, saudaraku. Ya, apa yang sudah saya siapkan tentang yada, tadinya saya akan menyampaikan tentang yada, mengajar tentang yada, tapi karena ada impresi dalam hati saya yang berkata nyalakan apimu, ya tiba-tiba saya, ya Roh Kudus, amin, terima kasih. Cuma saya sedang bergumam, saudaraku, Tuhan nanti kalau bisa di ibadah nyanyi lagu itu, Tuhan nyalakan apimu. Itu saya hanya bergumam, saudaraku. Dan ternyata tadi saya sayup-sayup ketika datang parkir di tempat ini, terdengar nyanyian itu, saudaraku. Haleluya, kata saya. Padahal hanya bergumam, saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Sebenarnya ada beberapa poin, saudaraku, mungkin ada 2 atau 3 poin, tapi saya percaya cuma 1 poin, saudaraku. Ya, karena 1 poin pun sangat padat, saudaraku. Ya, saya akan berusaha untuk on time, saudaraku. Nah, ini diambil dari Imamat pasal 6 ayat 1 sampai 13, dan kita nanti akan belajar dari versi FAYH. Kita ambil dari satu sisi, lihat dari sisi terjemahan yang lain supaya memperkaya pengertian kita, saudaraku. Nah, ayat 1 sampai 13 ini kalau di dalam terjemahan TB, terjemahan baru, itu ada dibagi dari 2 perikop, tapi masih menjadi satu kesatuan, saudaraku, ya. Ada satu perikop, tapi ada tengah-tengahnya ada perikop lagi gitu. Tapi ini menjadi satu rangkaian kisah dari Imamat 6 ayat 1 sampai 13. Nah, ini ayat emasnya itu ada di bagian yang terakhir, saudaraku. Dikatakan begini ayat 13, api di atas mezbah itu harus terus menyala, tidak boleh padam. Ini sebuah warning buat Tuhan, buat kita semua dari Tuhan. Mungkin di antara kita masuk tahun 2025 ini, nyala apinya sudah mulai redup, hampir padam, atau mungkin juga ada yang bahkan sudah padam. Mungkin kalau di tempat ibadah nggak terlihat, saudaraku, semuanya antusias, semuanya menyala-nyala, semuanya semangat, tapi nggak tahu di luar sana, nggak tahu aktivitas kita sehari-hari, apakah nyala api itu masih menyala-nyala, saudaraku. Masuk tahun 2025, Bapak Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, sudah menyerukan, mengingatkan kepada kita berulang-ulang sampai kemarin, saudaraku, sampai bulan ini, bahwa tahun 2025 adalah tahun yang sangat susah, sangat-sangat penuh dengan ketidakpastian, saudaraku. Pak Niko sepanjang bulan dalam setiap kali pertemuan dengan para pekerja selalu mengingatkan ini. Nah, ini rentan bagi kita, saudaraku. Ya, rentan buat kita bisa mengalami api yang padam. Nah, kita sudah berjalan 7 bulan, nggak terasa, saudaraku. Ya, saya pun mengalami 2025 ini sangat berat, saudaraku. Ya, baik dalam hal kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan. Ya, tapi puji Tuhan, semua anugerah Tuhan berlimpah atas kita semua. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, dari wajahmu terlihat anugerah Tuhan besar sekali. Haleluya. Terlihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak boleh padam, saudaraku. Hampir padam aja jangan.
Ini peringatan sekali lagi buat kita. Matius 25 ayat 8 dikatakan di sana, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Pelita hampir padam. Apa yang terjadi atas 5 gadis bodoh ini dalam keadaan pelitanya hampir padam? 5 gadis bodoh kita tahu ceritanya. Mereka tidak masuk dalam perjamuan anak domba Allah dalam konteks cerita itu. Dia tertutup pintunya, mempelai datang dan pintu sudah ditutup, pintu ruang perjamuan ditutup dan 5 gadis bodoh ini tertinggal, saudaraku. Hampir padam, ini pesannya, hampir padam pun jangan sampai. Apalagi benar-benar padam. Makanya pagi hari ini Tuhan kembali mau cas kita semua. Saudara sedang dicas hari ini. Mungkin ada yang sudah mulai burn out, sudah mulai lelah. Jujur saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya pribadi pun hampir-hampir kalau lihat fenomena dalam penggembalaan, fenomena dalam kehidupan ini, rasanya sudah lelah saudaraku. Rasanya, Tuhan, kok begini-begini ya Tuhan, kok begitu Tuhan. Tapi bukan soal itunya saudaraku. Yang penting Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Amin. Yang penting api di dalam roh kita tetap menyala. Paulus menulis surat yang terakhir, wasiat terakhir itu di 2 Timotius pasal yang keempat. Itu menjelang kematian Paulus, saudaraku, sebagai martir. Di dalam keadaan dia dipenjara di kota Roma, menjelang menghadapi eksekusi. Ya, sejarah mencatat bahwa Paulus mati dipancung, saudaraku, ya kan, dalam masa pemerintahan Kaisar Nero. Nah, di dalam menunggu saat-saat dia dieksekusi, dia menulis wasiat surat terakhirnya kepada Timotius sebagai legacy kepada Timotius. Apa pesannya? Bahwa akan datang waktunya orang-orang tidak akan suka dengan kebenaran. Tidak akan suka dengan firman yang menegur, kira-kira begitu. Mereka akan mencari pengajar-pengajar, kalau dalam zaman dulu konteksnya ahli-ahli filsafat. Mereka membayar ahli-ahli filsafat, guru-guru filsafat untuk menyukakan telinganya. Itu fenomena, saudaraku. Ini luar biasa. Di dalam 2 Timotius 4 itu, Paulus menasehatkan kepada Timotius. Apa nasihatnya? Yang pertama, tetap kuasailah dirimu. Timotius, kuasai dirimu. Tetaplah sabar dalam penderitaanmu. Dan tetaplah tunaikan tugas pelayananmu. Karena Paulus mengerti, menangkap apa yang akan terjadi di depan sana. Bahwa akan terjadi sebuah fenomena yang akan bisa membuat hamba-hamba Tuhan, kita semua, hilang penguasaan diri kita. Kita menjadi gak sabar lagi, roboh benteng kesabaran kita, dan kita menjadi burn out, gak mau melayani lagi. Tapi hari ini sekali lagi Tuhan mau cas saudara semuanya. Bilang kiri kanan sekali lagi, nyalakan apimu. Jangan hampir padam, bilang jangan hampir padam. Bahaya saudaraku. Nah, ini secara cepat saya gak bahas satu persatu. Api itu berbicara yang pertama adalah kehadiran Tuhan. Katakan sama-sama, kehadiran Tuhan. Ini dasar firman-Nya adalah dalam Keluaran 3 ayat 2, di mana di sana Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa dalam semak duri yang tidak terbakar. Semak duri itu menyala api, tapi semak durinya tidak terbakar. Api dalam konteks ini berbicara tentang kehadiran Tuhan. Ya. Kemudian kedua, api berbicara tentang kehidupan doa dan ibadah. Dasar firman-Nya adalah dari kisah cerita tentang Elia melawan dan mengalahkan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, saudaraku. Apa yang Elia lakukan di Gunung Karmel itu untuk melawan dan mengalahkan nabi-nabi Baal, untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang Elia percaya, yang Elia sembah adalah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Israel. Apa yang dilakukan? Elia menyusun, memperbaiki mezbah dan mempersiapkan semuanya. Ketika tiba giliran Elia tampil di sana,
turun api dari langit, membakar korban persembahan Elia. Ini berbicara tentang kehidupan doa dan ibadah kita. Yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus. Ini dasar firman-Nya dari Matius 3 ayat 11, di mana Yohanes Pembaptis berkata, "Aku membaptis engkau dengan air, namun Dia yang lebih berkuasa dan melepas tali kasutnya pun aku enggak layak. Ia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api." Artinya apa? Api itu berbicara tentang peran Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Yang keempat, berbicara tentang firman yang menyala. Ayatnya di Yeremia 5 ayat 14. Firman yang menyala-nyala. Dan yang kelima yang saya dapatkan, yang belum saya tercatat di PowerPoint ini karena baru saya dapatkan, tambahannya adalah api berbicara tentang pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dasar firman-Nya adalah dalam Keluaran 13 ayat 21, di mana Tuhan menuntun umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Api berbicara tentang tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan buat kita semuanya. Jadi, kalau kita hubungkan makna dari api, simbol api ini dengan ayat tadi Imamat pasal 6 tadi, api itu harus dijaga, jangan dibiarkan padam. Kalau saya boleh ganti kata api itu dengan kata ini, kehadiran Tuhan, kehidupan doa dan ibadah, pekerjaan Roh Kudus, firman yang menyala-nyala, dan juga tuntunan Tuhan, jangan sampai padam dalam hidup kita. Seringkali memang kita nggak sadar, tiba-tiba padam, atau dengan sadar, dengan sengaja, kita malah memadamkannya. Contohnya misalkan saudaraku, ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam keheningan kita, dalam kesendirian kita, dalam mungkin kondisi kita burn out tadi, Tuhan hadir, firman-Nya, Roh Kudus bekerja, membisikkan kepada kita. Nah, mungkin pelan, mungkin terdengar sepoi-sepoi bisikan itu, saudaraku, membisikkan di telinga, di hati kita. Nah, kamu harus bertobat. Kamu harus berubah. Hidupmu jangan terus mencintai dunia. Ibadahmu jangan sampai kendor. Baca firmanmu jangan sampai kendor. Kehidupan doamu jangan sampai kendor. Tuhan menuntun, tapi kita memadamkan. Nah, sudah sekian lama aku menunggu engkau, nak. Aku ingin hidupmu. Ayo berikan kepadaku. Sudah, stop, jangan lagi hidup dalam kedagingan hawa nafsu. Hentikan kebiasaan judimu, hentikan kebiasaan mabuk-mabukmu, hentikan kebiasaan merokokmu, hentikan. Itu semua akan menghalangi relasi kita. Ayo nak, berhenti. Kita padamkan. Tidak, Roh Kudus, belum waktunya. Nanti, masih enak seperti ini, nanti saja. Nah, itu yang dimau iblis, saudaraku. Iblis selalu berkata, nanti saja, nanti saja. Boleh ibadah, boleh baca firman, tapi nanti saja. Boleh bertobat, bagus kamu bertobat, tapi iblis berkata, nanti bertobatnya, belum saatnya. Kita padamkan, kita lebih dengar apa yang dikatakan iblis daripada suara Roh Kudus, daripada suara firman. Ingat Galatia pasal 5 menyatakan kepada kita, saudaraku, di dalam hidup kita semua pribadi, termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta, siapapun, semua ada dua suara dalam hatinya, dalam hidupnya. Suara roh dan suara daging. Suara keinginan roh dan suara keinginan daging. Dan itu selalu bertentangan. Alkitab berkata, Galatia berkata, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Ketika roh membisikkan kepada kita seperti tadi, keinginan roh menginginkan kita bertobat. Di satu sisi, suara daging kita, keinginan daging kita juga berkata, gak usah, jangan.
Mana yang kita akan dengar, saudaraku? Mana yang kita padamkan? Suara keinginan roh kita padamkan, atau suara keinginan daging yang kita padamkan? Itu pilihan, saudaraku. Nah, mari kita sekarang belajar secara cepat. Bagaimana kita menjaga api di hidup kita tetap menyala. Tetap dalam konteks atau bingkai Imamat pasal 6. Kita lihat satu persatu. Siap, saudaraku, nyalakan? Siap nyalakan apinya? Nah, kita lihat satu-satu ya. Ini hal yang menghalangi. Kita belajar penghalangnya. Imamat pasal 6 ayat kedua sampai 4 ayatnya di situ ya. Nah, indikator yang pertama itu kesehatan moral ya. Yang pertama yang menjadi penghalang sehingga api di dalam hidup kita padam. Tuntunan Tuhan kita padamkan, kita enggak dengar tuntunan Tuhan, kita lebih dengar suara keinginan daging. Kenapa? Karena ini poin yang pertama. Moralnya tidak sehat. Ini saya percaya jarang dibahas, saudaraku. Atau mungkin juga belum pernah dibahas, tapi hari ini Tuhan mau kita belajar sama-sama. Ini sering kita abaikan, ini sering kita lalaikan, jujur saja. Kita mengabaikan kesehatan moral di tengah kehidupan yang luar biasa di dunia sana. Penuh ketidakjujuran, penuh dengan tipu daya, tipu-tipu, disebutnya dunia tipu-tipu. Sehingga membuat orang yang tadinya mungkin jujur, orang yang tadinya tulus, karena melihat fenomena kiri kanannya, sesama pelayan, sesama hamba Tuhan, kok begini, kok begitu. Tadinya dia kuat mempertahankan benteng kebenaran itu, tapi akhirnya lama-lama runtuh. Nah, hari ini kita belajar sama-sama, ayo sehatkan moral kita, supaya nyala api di hidup kita tetap berkobar, saudaraku. Yang siap katakan amin. Ayat yang kedua sampai ketiga ini menjadi indikator yang pertama untuk kesehatan moral. Mari kita checklist, kita general check up hari ini. Apakah moral kita sehat atau tidak? Karena ini akan mempengaruhi api tadi, kehidupan firman, kehidupan doa, kehidupan ibadah, karya Roh Kudus. Ini akan berpengaruh kalau kita di sini mengalami ketidaksehatan moral. Yang pertama, ayat yang kedua dan yang ketiga. Dikatakan, saya langsung saja poinnya ya saudaraku, mengembalikan barang yang telah dipinjamnya, disewanya atau dititipkan kepadanya dan yang ditemukannya. Indikator yang pertama, orang yang tidak sehat moralnya, dia tidak mengembalikan barang yang telah dipinjamnya. Berarti kan tadi ayat 13-nya mengatakan biarlah api, hendaklah api di atas mezbah itu dijaga, terus menyala, jangan dibiarkan padam. Bagaimana supaya tidak sampai padam? Ayat 2 menjelaskan. Ayat 1 kan berkata Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 1-nya. Apa firman-nya? Ini ayat 2. Yang berbicara tentang kesehatan moral. Jadi Allah Tuhan memberikan tuntunan kepada Musa dan kepada kita hari ini untuk kita bisa menjaga api itu. Langkah yang mungkin sederhana, mungkin sering kita abaikan. Hari ini Tuhan mau disampaikan buat kita semuanya. Mengembalikan barang yang telah dipinjamnya. Kalau orang yang tidak sehat moral, ketika dia meminjam sesuatu, entah kepada saudaranya, entah kepada teman, entah kepada relasi dan sebagainya, dia lupa, pura-pura lupa, dan sengaja lupa mungkin. Nah, hari ini mungkin ada di antara kita yang ada indikator ini, kita mungkin ada pinjam sesuatu, entah kepada siapa, saudara nggak kembalikan. Hari ini Tuhan bilang, ayo kembalikan. Gak ada amin. Ya. Siap mau lakukan firman atau dipadamkan saja? Itu apaan itu? Hari ini Tuhan benar-benar bicara sama kita, termasuk sama saya juga Tuhan, saudara. Kalau sudah ada meminjam segala sesuatu, sifatnya meminjam, bukan diberi, bukan hadiah, tapi pinjam. Ayo
pulang dari ibadah ini, cepat kembalikan. Kalau nggak dikembalikan, nanti tiba-tiba ada lagu muncul, balikin, oh balikin. Nanti ada orang nyanyiin seperti itu, saudaraku. Ya. Kembalikan, pinjam, disewa atau dititipkan. Ada orang, aku titip ya, ini ya. Jangan jadi hak milik, saudaraku. Hari-hari ini kan banyak tuh peristiwa, ya. Tiba-tiba entah milik siapa, ya dalam konteks tanah mungkin, ya kan. Sangat heboh di luar sana, banyak sekali, saudaraku. Tiba-tiba sudah jadi hak milik seseorang, padahal bukan miliknya, ya kan? Mungkin tadinya sewa, mungkin, tapi karena tanah kosong, nggak dipakai, ada juga yang sewa, lama-lama udah berubah kepemilikannya. Banyak terjadi di luar sana, saudaraku, hal-hal seperti ini. Ini nggak sehat moralnya. Kalau ada sesuatu yang sudah temukan, mungkin di gereja, di tempat ibadah, di mana ada identitasnya, saudara kembalikan. Utuh, itu sehat moral. Tapi kalau tidak sehat moral, milikku ini, aku dapat berkat dari Tuhan. Kita sering diuji tentunya. Saya juga pernah diuji, saudaraku, ketika ngisi SPBU ke SPBU, ya, ngisi bahan bakar. Ada kalanya yang tugas di SPBU kembaliannya lebih, saudaraku. Entah ngelamun, entah apa, mengembalikannya lebih. Bagaimana respon kita, saudaraku? Kita sedang diuji di situ. Saya pernah sudah seperti itu. Kita dihitung kelebihan, Mbak atau Mas, ini lebih uangnya. Beberapa waktu yang lalu saya belanja online, nggak besar sih, kurang hampir 100.000. Ya, belanja sesuatu barang, dikirim ternyata kelebihan, saudaraku. Kelebihan barangnya, kelebihan 3, padahal saya pesan 3, dikirimnya 6. Wah, ini ujian, bukan berkat. Wah, berkat. Seringkali kan kita berasumsi, berpikir, wah, ini berkat Tuhan. Tapi hari itu saya ingat dengan firman ini, saudaraku. Ya, ini buat saya juga firmannya. Saya diuji di situ. Langsung saya kontak, ada nomor WA-nya di online, ya kan, di marketplace online. Akhirnya singkat cerita, ya saya kembalikan. Walaupun sebenarnya saya lihat dari chat WA itu, orang itu juga nggak mengharap itu kembali, saudaraku. Ya, karena rasanya cuek banget gitu, ya. Tapi tetap saya kembalikan, walaupun juga nggak ada saya thank you-nya, saudaraku. Tetap saya kembalikan. Saya harus ke tempat pengiriman, delivery, ya. Tetap saya kembalikan. Saya diuji di sini. Saya nggak mau moral saya terganggu. Api di hidup saya mati, padam, saya nggak mau. Karena dosa itu membuat api itu padam, saudaraku. Yang siap untuk menyehatkan moral, katakan sama-sama. Amin. Yang kedua kita lihat indikatornya yang kedua, ya. Ini tadi indikator yang pertama. Yang kedua ayat yang keempat bagian A. Pada hari kesalahannya terbukti ia harus mengembalikan barang yang telah diambilnya. Kalau disewa, ditemukan, dititipkan, itu harus dikembalikan. Yang kedua indikatornya adalah diambil, berarti ada faktor pencurian di situ. Mengambil, kalau sudah ngambil barang, ini sudah nggak sehat moral. Ketahuan, jangan tambah galak, saudaraku. Kebanyakan orang udah minjem, pertamanya ramah, ibu gini, bapak gini, ramah, saudaraku. Tiba giliran mengembalikan, nggak bisa mengembalikan, sampai ditagih-tagih, dikejar-kejar, dicari-cari. Begitu ketemu malah marah, malah semakin galak, saudaraku. Tapi kita belajar hari ini anak-anak Tuhan harus berbeda. Nggak ada amin. Anak-anak Tuhan harus berbeda. Nyalakan apimu. Api kita harus terlihat bersinar, saudaraku, menyala. Dengan kesehatan moral kita, itu membuat api itu menyala.
kita semakin bersinar, saudaraku. Kalau ada yang diambilnya, itu ditambah, dikembalikan ya, ditambah dengan denda sebesar 1/5 atau 20% harga barang itu. Tuhan bilang kepada Musa, Musa sampaikan kepada umatku Israel ini. Kalau ada yang mengambil sesuatu, dia ketahuan, dia harus mengembalikannya dengan plus 20%. Ada seorang jemaat kami, saudaraku, saya juga heran, saya nggak tahu ya. Beberapa waktu lalu tuh banyak yang datang ke rumah, ya bisa ya banyak sekali sih enggak lah ya. Mungkin sekitar 3-5 orang lah. Datang ke rumah pinjam, saudara. Nggak hanya jemaat, ada juga dari lingkungan juga, orang lingkungan, saudaraku. Ya, datang ke rumah, minjam uang. Saya juga heran, kok kenapa saya yang harus dipinjamin ya, gitu. Ya, singkat cerita ada yang kami pinjami dari masyarakat karena kita mau bangun hubungan juga, saudaraku. Sampai hari ini belum dibayar, saudaraku. Ya, tapi kami relakan saja, anggap aja itu diakonia buat mereka, ya kan. Padahal minjemnya itu mau untuk bisnis, saudaraku, untuk jualan, modal usaha gitu, ya kan. Minjemnya cukup besar, saudaraku, 1,5 juta. Tapi karena saya nggak bisa memberikan sepenuhnya, saya kasih separohnya, saudaraku. Ya, karena saya percaya ini orang pasti mengembalikan, tapi ternyata ekspektasi saya terlalu tinggi, saudaraku. Sampai hari ini nggak dikembalikan. Tapi saya nggak tagih, saudaraku, biarkan aja. Nah, ada lagi yang datang, yang lain lagi pinjam lagi, saudaraku. Saya kasih, tapi luar biasa. Ini seorang ibu-ibu, ya sudah ditinggal suaminya, udah usia emas lah katakan begitu. Datang ke rumah ya dengan maksud meminjam itu tadi, sampai bahkan dia bawa perhiasan dengan harapan ini ya jadi jaminan lah. Ya saya kan nggak tega sebagai gembala, ya kan udah usia lanjut, usia emas, datang butuh sangat urgent, jumlahnya juga cukup besar. Akhirnya sampai dia bawa perhiasan, persiapkan dari rumah, saudaraku, supaya ini menjadi jaminan. Kata saya, nggak usah bu, udah nggak usah pakai jaminan-jaminan segala, bawa lagi perhiasannya, kami kasih. Dan dia memang kembalikan, saudaraku, karena beberapa kali memang dia sudah pinjam, tapi selalu tepat waktu dia ngomong 1 minggu dia balikan. Makanya beberapa kali dia pinjam, saya kasih, saudaraku. Ya. Nah, yang terakhir kemarin itu, beberapa bulan yang lalu, saya nggak minta, saudaraku. Saya nggak berharap apa, saya nggak berpikir apa-apa. Sebelum waktunya dia ngomong 1 minggu, dia udah kasih. 3 atau 4 hari, dia udah kasih kembalikan, saudaraku. Dan dia bawa masakan, saudaraku. Buat masakan, buat apa? Buat makan kita. Ya, seolah-olah dia kasih bonus gitu. Padahal saya nggak minta, tapi dia kasih. Ini sehat moralnya, saudaraku. Ya. Nah, kita anak-anak Tuhan yang punya api tadi, punya kehadiran Tuhan, punya tuntunan Tuhan, punya firman, itu harus menyala. Biarlah terangmu dilihat oleh semua orang, sehingga orang memuliakan Bapa yang di sorga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Indikator yang ketiga, ayat yang ke-4b, dikatakan begini. Pada hari itu juga ia harus mempersembahkan kurban penebus salah di kemah pertemuan. Maknanya apa indikator yang ketiga ini, saudaraku? Ini seseorang yang memberikan kurban. Kurbannya apa? Ketika dia ketahuan salah, berbuat salah, dia sadar saya salah, saya sudah melakukan apa yang salah, maka dia mempersembahkan kurban. Kurban itu dalam konteks masa kini kita bisa artikan bahwa ini seorang yang berani mengaku salah dan minta maaf. Ini korban. Seseorang yang berani mengakui salahnya dan kemudian dia berani meminta maaf. Ini kurban. Ini orang yang sehat moral, saudaraku. Berapa banyak kita berbuat salah mungkin, entah itu dengan suami, entah dengan istri, dengan anak, atau dengan orang lain, dengan sesama pelayan, dengan sesama jemaat, dengan siapapun lah. Saudara berani nggak ngaku salah?
Berani nggak bilang minta maaf, saudaraku? Kalau sudah lakukan ini, berarti ini indikatornya moral kita sehat. Tapi orang yang moralnya nggak sehat, dia susah untuk mengaku salahnya. Dia susah untuk bilang minta maaf. Suatu hari di komunitas youth, saudaraku, ya, saya menyampaikan tentang satu value, ya, kehidupan, nilai hidup, saudaraku. Saya ajarkan kepada mereka tentang 3 hal, yaitu TTM, saudaraku. Tolong, terima kasih, dan maaf. TTM, tolong, terima kasih, dan maaf. Saya berikan value ini kepada anak-anak youth waktu itu. Saya sampaikan, kita tuh harus mempunyai value ini. Ini kata tolong, terima kasih, maaf, ini ada kata yang ajaib loh. Saya bilang, kalian harus belajar hidupi nilai ini. Kelihatannya sederhana. Berani nggak kalian mengucapkan terima kasih ketika ada seseorang melakukan sebuah kebaikan sama kita? Mau nggak kita ucapkan terima kasih? Ketika kita memerlukan pertolongan dari seseorang atau dari siapa? Kita pernah ngomong nggak tolong, ada kata tolongnya? Atau dengan kata maaf, kalau memang kita salah, maaf. Ini luar biasa ketiga kata ini, saya bilang. Selesai acara itu, komunitas youth itu, saudaraku, ada seseorang, pas saya pulang, dia nganter saya, dan dia bilang begini, Om, apa yang Om sampaikan tadi, itu kami nggak pernah diajarkan Om sama orang tua kami. Ini pernyataan seseorang youth ini, saudaraku. Kami di keluarga kami nggak pernah diajarkan seperti itu. Buat kami kata-kata itu tabu. Kami sulit untuk bilang terima kasih, maaf, tolong. Ya sekarang dibiasakan, kata saya. Kita sudah hidup percaya dalam Tuhan, ya mungkin dulu belum pernah diajarkan, tapi sekarang kan baru saja diajarkan. Nah coba belajar, dihidupi. Ya, kaget saudaraku, ternyata ini bukan dia aja, tapi ya dengan teman-teman dia juga, dengan asal muasalnya juga sama, sebagian besar seperti itu saudaraku. Budayanya gak diajarkan tentang nilai ini. Saya ketika ditegur tentang hal ini, saudaraku, saya mulai belajar. Dimulai dari mana? Dari keluarga. Ya. Sejak Livi, anak saya masih kecil, ya kan. Saya pun sebagai papa, sebagai ayah, ketika saya salah, saya nggak sungkan-sungkan untuk bilang maaf kepada anak saya Livi, saudaraku. Pernah suatu hari saya marah sama dia. Kemudian Roh Kudus kasih saya cooling down, ya kan, tenang. Saya panggil sini Livi, ya kan. Kenapa tadi papi marah? Pak, saya jelaskan A, B, C, D, ya kan. Udah begitu, saya buka tangan saya. Artinya apa? Sini, papi peluk. Livi itu sukanya dipeluk, saudaraku. Kalau mau tidur, bangun tidur, selalu cari, terutama maminya, peluk Livi dulu. Kalau mau tidur terutama. Kalau nggak dipeluk, cari, saudaraku. Istri sudah di kamar pun didatengin, mami peluk dulu. Seperti itu. Saya bilang, papi maaf, minta maaf, tadi papi marah, tapi papi akan belajar, nggak seperti ini lagi. Nah, akhirnya ada pemulihan, ada pendamaian, saudaraku. Saya setiap hari harus tetes mata, saudaraku. Ya, ini hal-hal kecil, karena saya ada glukoma di sebelah kiri. Ya. Setiap hari paling tidak 4 kali ditetes mata. Pagi jam 6 sama jam 6 lagi, 6 pagi, 6 sore dan jam 9. Ya kurang lebih 3 kali lah. Setiap kali istri saya netesin mata, istri saya nggak mau saya netesin sendiri, saudaraku. Padahal bisa netesin sendiri, tapi dia nggak mau. Harus dia yang netesin, ya kan. Setiap kali dia netesin, saya selalu bilang terima kasih. Ini harus dibiasakan, saudaraku. Yang mau katakan amin. Ini value, kingdom value. Mungkin saudara di tempat ini ada yang seperti contoh anak youth tadi, belum pernah diajar. Tetapi hari ini saudara sudah diajar untuk hidup dalam value ini. Yang mau katakan amin. Siap untuk berubah, saudaraku? Kita lihat yang selanjutnya. Berani mengaku salah dan minta maaf. Ya. Nah, ini kesimpulannya.
Orang yang tidak bermoral tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah lebih, saudaraku, ya, sedikit lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 9, tidak tahukah saudara bahwa orang yang melakukan hal semacam itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Apa itu? Janganlah menipu diri sendiri. Orang yang tidak bermoral, ini versi FAYH, ya. Orang yang tidak bermoral, yang tidak bermoral, yang menyembah berhala dan seterusnya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hukum Taurat salah satunya berisi hukum moral. Dan hukum moral inilah yang tetap berlaku sampai hari ini, saudaraku. Gak hilang hukum moral itu, gak dihilangkan. Hukum Taurat tetap memperlakukan hukum moralnya. Sekarang renungannya begini, pertanyaannya. Tidak mengembalikan milik orang lain adalah tidak sehat moral. Yang setuju katakan amin. Nah, ayatnya tadi kan berkata gitu, kita belajar. Sekarang bagaimana kalau kita tidak mengembalikan miliknya Tuhan? Ini renungannya. Refleksi sebelum saya turun. Sebelum saya selesai, renungkan saudaraku. Gak mengembalikan milik orang lain saja, gak sehat moral. Apalagi tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Apa itu miliknya Tuhan? 1, kemuliaan. Kita harus kembalikan kemuliaan. 2, penghakiman. Kita gak boleh menghakimi. Itu bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan. Kita nggak boleh balas karena pembalasan miliknya Tuhan. Apalagi tubuh kita ini milik Tuhan, sudah dibeli dengan harga mahal, lunas dibayar. Ini miliknya Tuhan. Kita nggak bisa seenaknya hidup. Ini kan tubuhku, aku mau melakukan apapun bebas. Kenapa kamu ikut-ikutan campur? Ini tubuhku, ini hidupku. Ingat, ini milik Tuhan tubuh ini. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Pakai tubuh kita untuk begadang, untuk yang lain-lain. Hari ini semua harus bertobat, sehatkan moral kita. Nggak ada yang amin, hanya sedikit. Semua harus sehat moral. Bilang kiri kanan, ayo bro, sehatkan moralmu. Haleluya. Milik Tuhan apalagi? Persepuluhan, jangan lupa. Ada orang yang sudah berkata, ada orang yang berkata bahwa persepuluhan sudah tidak berlaku. Enak aja. Emang dia Tuhan? Lebih daripada Tuhan. Tuhan aja tidak menghapus hukum moral. Tetap masih ada kan? Taurat itu hukum moral salah satu yang masih diberlakukan. Hukum seremonialnya memang ada yang sudah nggak berlaku. Banyak yang sudah nggak dikerjakan hukum seremonialnya. Tapi hukum moralnya tetap. Mereka berkata apa? Itu kan Taurat. Persepuluhan itu Taurat. Ya Taurat ada hukum moralnya. Hukum moral nggak dihapus. Hukum moral berlaku. Kenapa kalian berkata bahwa ini tidak berlaku lagi? Mana buktinya persepuluhan miliknya Tuhan? Tuh, Imamat 27. Coba baca sama-sama. Nah, kelihatan ya. Ayo kita baca sama-sama sebelum saya turun. 1, 2, 3. Demikian juga segala persembahan, persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah. Itulah apa? Milik Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, persepuluhan milik Tuhan, gitu. Masih berlaku? Sekali lagi, masih berlaku? Siapa yang masih berlaku? Yang berkata masih berlaku? Sebentar, saya intip dulu. Malaikat, foto malaikat, silakan. Masih berlaku, saudaraku. Jangan dengar itu orang-orang pengajar-pengajar yang berkata persepuluhan gak berlaku lagi. Enak aja. Miliknya Tuhan loh, mereka jarang bahas ini. Apa alasannya mereka berkata persepuluhan tidak berlaku? Mereka jarang bahas ini, saudaraku. Yang dibahas Taurat lah. Yang dibahas apa? Itu untuk orang Lewi lah. Itu masa keimaman Lewi. Sekarang kita Imam Melkisedek loh.
Wah, ini kalau saya jelaskan panjang nanti, jadi nanti. Ya, tapi saya berhenti sampai di sini. Ya. Ingat saudaraku, yang pertama, Tuhan bilang kesimpulannya, jagalah api di atas mezbah, di atas hidup kita, di dalam hidup kita, tetap menyala. Jangan dibiarkan padam. Api berbicara tentang apa tadi? Kehadiran Tuhan, kehidupan doa dan ibadah kita, pekerjaan Roh Kudus, dan firman Tuhan. Yang kelima adalah tuntunan pimpinan Tuhan. 5 simbol api, makna api, jangan dipadamkan. Amin. Jangan padamkan roh, kata firman Tuhan. Bagaimana kita bisa menjaga supaya api itu tetap menyala? Moral kita harus sehat. Apa indikatornya? Sehat moral. 1, mengembalikan apa yang kita pinjam, kita sewa, kita temukan, kembalikan. Kalau kita mengambil, ngaku salah, tambah 20%. Ya. Berani mengaku salah dan berani minta maaf. Kenapa? Orang yang tidak sehat moral tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Ada amin? Bilang kiri kanan dulu sekali lagi ya. Tidak sehat moral, gak masuk surga. Bukan saya yang bilang loh, 1 Korintus tadi yang bilang loh ya. Tidak sehat moral, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Dan Mazmur berkata, orang yang tidak mengembalikan, orang yang pinjam tidak mengembalikan, dia orang fasik. Halo. Orang fasik, Mazmur berkata. Coba kita sebentar, 1 ayat. Ada nggak di sini? Sebentar ya. Wah, nggak ada. Oke. Berarti kita sudah selesai. Ubur-ubur ikan lele. Selamat nyalakan api murni. Bilang kiri kanan, ubur-ubur ikan lele. Nyalakan api mulai. Haleluya, mari bangkit berdiri semuanya.